dari Bandung menuju ke Yogyakarta. Dilanjutkan dari Yogyakarta ke Pantai Batu Karas. Kini tiba saatnya kita untuk mengakhiri perjalanan panjang ini. 8 hari waktu yang kita butuhkan untuk menjelajah sebagian Pulau Jawa bagian selatan. Di video part terakhir ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk melihat aktivitas saya selama di Pantai Batu Karas dan juga perjalanan pulang saya menuju ke Bandung. Badai. Penasaran gimana jalan ceritanya? Langsung aja teman-teman simak di part terakhir dari perjalanan saya dari Bandung menuju ke Yogyakarta dan diakhiri dengan berkunjung ke Pantai Batu Karas. Selamat menyaksikan. Kondisi force majeure ini. Jadi istri itu sakit sebenarnya sejak kemarin. Pas dari Jogja dia demam. Kayaknya sih efek sarapannya tuh asal-asalan. Terus kan di Jogja juga panas-panasan, naik bis yang AC, di kamar juga AC. Nah akhirnya sakit ya. Dan sekarang saya mau beli bubur dulu. Ini mudah-mudahan ada ya. Tadi kesana nggak ada sih. Nasi kuning semua rata-rata. Nasi kuning soto. Kita coba ke daerah pantainya, coba ada nggak tukang bubur. Jadi rencananya kan tadinya kita mau pulang besok nih. Kayaknya sih dipercepat ya, nanti sore lah pulangnya. Soalnya dia demamnya tinggi kayaknya tuh, panas banget. Di luar prediksi kondisi sekarang tuh. Dan semalam tuh hujan juga pas menuju ke sini, mulai dari di Karanganyar tuh udah hujan sebenarnya. Nah, terus reda pas di daerah Pantai Ayah, reda, terus jalan lagi hujan lagi pas di daerah mana tuh, kemarin tuh setelah hutan Kubang Kangkung, nah itu daerah Jeruk Legi hujan lagi tuh. Harus putar balik dulu. Ini ada nih bubur. Kita parkirin dulu aja di sini. Udah dapat buburnya, kita balik lagi ke penginapan. Cuaca Batu Karas pagi ini sendiri cuacanya cerah berawan. Biasanya kalau normal cuaca cerah itu sekarang udah terang, tapi ini mataharinya ketutup awan. Awannya tebal banget, jadi mataharinya nggak terik. Oke, kita langsung balik ke penginapan aja. Jadi hari ini kayaknya cuman istirahat aja, nggak akan explore pantai. Paling pulangnya lah kita mampir melipir dikit nanti pas pulang. Setelah membeli bubur, saya langsung kembali ke penginapan dan nggak melakukan aktivitas apapun di hari itu. Oh ya,
istri juga memilih untuk tetap stay di Batu Karas ini karena kita ini udah booking kamar selama 2 malam, dan istri katanya nggak mau pulang, milih istirahat aja di kamar. Dan ini menjadi perjalanan kita ke pantai yang paling unik karena kita nggak menyentuh air laut sama sekali. Dan saya sendiri memilih diam aja di kamar sambil ngedit video perjalanan saya sebelum ke Batu Karas aja. Nah, jadi sekarang kita tuh nggak jadi pulang. Istri kemarin tidur, nggak main pas di sininya. Tapi alhamdulillah panasnya udah reda, paling tinggal batuknya aja. Jadi nanti siang kita pulang ke Bandung. Dan sekarang saya mau nyewa sepeda. Dari dulu pengen banget sepedahan di Batu Karas tuh. Cuman ya itu susah nyarinya tempat penyewaan. Nah, kalau sekarang ada tempat penyewaannya tuh di situ. 15.000 sejam. Biar nggak penasaran lagi. Kalau kayak gini tuh jadi pengen punya sepeda lipat. Biar bisa dibawa-bawa. Sabara. 12.000 per jam. Per jam. Kempes tuh. Berapa jam, ah? Sajam lah. Iya. Langsung bayar? Langsung. Iya. Kayaknya bannya kempes. Kita pompa dulu. Emang di Batu Karas tuh asik loh buat sepedahan karena suasananya desa. Ini bannya agak kempes, kita pompa dulu. Kebetulan saya punya pompa portable, harganya murah, 100 ribuan tapi bermanfaat. Pernah pakai yang harga 500.000, cuman nggak awet, rusak baterainya. Jadi udah cobain yang ini, udah setahun lebih pakai, sering dipakai, masih awet. Tadi habis mompa dulu ya kita. Sekarang kita coba keliling-keliling. Asli seger banget cuacanya, paginya juga cerah tapi nggak panas. Cuacanya jos, enak banget buat sepeda. Kita ganti POV-nya dulu pakai tongsis. Di bawah langit pagi yang cerah, perjalanan bersepeda di pantai Batu Karas dimulai dengan kayuhan santai menyusuri jalan desa yang damai. Di kiri kanan, hamparan sawah hijau terbentang luas, padi-padi bergoyang lembut tertiup angin, menciptakan suasana yang menenangkan sejak awal perjalanan. Jalur kemudian dinaungi pepohonan rindang yang berjejer rapi, memberikan keteduhan alami. Sinar matahari menembus celah daun, membentuk bayangan yang menari di atas jalanan, sementara udara terasa sejuk dan segar. Perlahan, aroma laut mulai tercium dan suara ombak semakin jelas terdengar. Jalan pun terbuka menuju pantai, menghadirkan pemandangan luas dengan pasir dan debur ombak yang menyambut hangat. Di titik itu, perjalanan terasa utuh. Sebuah perpaduan sawah, pepohonan, dan pantai
yang menjadikan setiap kayuhan bukan sekedar perjalanan, melainkan pengalaman menyatu dengan alam. Hari ini kondisi mataharinya lumayan cerah, tapi ini nggak terik amat, masih berawan. Tapi enak, jadinya lebih adem. Tuh udah banyak yang mau surfing tuh di sini. Bisa kursus juga. Ada instrukturnya kalau kalian mau. What? Cilok Barba. Kirain Barba buka spaghetti tulang si Esther istrinya, taunya itu jadi sponsor cilok. Emang Batu Karas tuh vibes-nya enak banget. Selain infrastrukturnya udah bagus, kayak kondisi jalan, terus akomodasi juga, makanan, vibes desanya tuh dapet. Beda sama Pantai Pangandaran yang lebih ke kota-kotaan, terlalu banyak bangunan modern. Kalau di sini kebanyakan bangunan-bangunan itu masih tradisional dan nggak tinggi-tinggi bangunannya tuh. Paling tinggi juga itu tuh di hotel apa di sebelah sana yang warna putih. Habis ini mau ngembaliin sepeda, terus beli makanan, terus beres-beres. Prepare mau pulang. Nah ini nih yang buat teman-teman yang mau sewa sepeda, di sebelah sini nih, tuh di kanan patokannya Information Center, seberangnya. Kita mau keliling dulu ke situ sekali, habis itu langsung kembaliin sepedanya. Mau sarapan. Ini kan enak banget tuh vibes-nya. Nah ini di depan sini banyak kafe dan resto dengan pemandangannya sawah. Kita lihat ya. Itu anjing ngemin bokong, keren banget. Tim sepeda ini. Lapar, pengen makan dulu. Iya entas ya.
Nuhun nanya. Ya, nuhun. Satu tambahan ya itu telur Telur balado, ini telur. perkedel berapa Mau kasih perkedel? berapa 25. sama perkedel kalau ini aja Ini 15. udah ini aja lah. Oh. Iya. Sambal teh. Habis sepedahan kita beli sarapan nasi kuning lagi. Nice. Ini ngecek, Pak. Ya. Kasih teh. Oke teman-teman, sekarang udah jam 11 hari Sabtu, tanggal berapa sih? 8. Sekarang kita mau pulang setelah seminggu lebih kita berpetualang menyusuri setengah pulau Jawa bagian selatan. Posisi di Batu Karas, kayaknya mau lewat jalan biasa aja, nggak akan lewat nyusur pantai. Kayaknya juga udah nggak padat ya, mungkin besok padat harus balik kedua tuh. Ya mudah-mudahan aja lancar. Kalau nanti kita cek di Gentong padat atau enggak, kita cek dulu di Tasik. Kalau padat kita lewat Singaparna Itu aja. lihat kakak abang kaget dia lihat ombak. Oke, langsung aja kita pulang sekarang. Dan ini adalah terakhir kalinya kita lihat laut, karena nanti di kesananya kita nggak akan lihat laut kecuali kita masuk kawasan Batu Hiu dan juga Pangandaran. Tapi harus bayar tiket lagi. Sayang sih kalau cuma buat lewat aja bayar tiket. Jadi kita langsung menyusuri jalan biasa ke arah Kota Banjar. Nanti pasti banyak berhentinya karena pasti akan terasa ngantuknya. Nanti biasanya udah 2 jam perjalanan pasti lumayan ngantuk. Nah ini nih tempat penarikan retribusinya dari sini. Nah itu di depan adalah jembatan Sondong Kopo, salah satu jembatan yang ikonik di Kabupaten Pangandaran selain jembatan merah di Pantai Pangandaran. Dulu tuh sebenarnya di sini juga udah ada jembatan, cuman jembatan Bailey yang biasanya tuh jembatan sementara yang buat kalau ada bencana si jembatannya ambruk. Nah pakai jembatan kayak gitu yang kayak di mana tuh Masjid Al Jabar Sumarekon tuh yang ngobongin komplek Sumarekon sama Al Jabar. Cuman kan udah lama juga ya, kayunya juga mungkin udah lapuk jadi ambruk. Nah sekarang ini dibangun permanen, jadi ikonik sekarang tempatnya, jadi keren. Ada disediain juga tempat parkir itu di ujung-ujung jalannya. Jadi buat yang mau foto-foto berhenti dulu bisa parkir di sini tuh. Di depan sini ada tempat parkirnya. Ya ke tukang parkir bayar seikhlasnya aja sih. Kebetulan waktu saya datang malam-malam sih lagi kosong, udah kosong karena kan lagi hujan deras juga waktu datang tuh malam-malam. Nah ini kalau di kanan ini adalah Bandara Nusa Wiru. Ada sih jurusan pesawat ke sini.
yang punyanya Ibu Susi Air, jurusan Halim Pangandaran, terus Halim Husein Pangandaran. Daerah sini kalau nggak salah tuh ada stasiun Cijulang, bekas stasiun Cijulang, tapi nggak tahu sebelah mananya. Daerah-daerah sini kalau nggak salah tuh tiap tahun tuh ada aja selalu bahasan mengenai reaktivasi jalur Banjar Pangandaran, tapi sampai sekarang belum juga terrealisasi. Nah ini di depan ke kanan tuh ke Batu Hiu. Buat teman-teman yang mau ke Batu Hiu atau ke Pangandaran bisa ke kanan ambil, karena Batu Hiu dan Pangandaran itu satu tiket. Kalau Batu Karas dengan Madasari, jujur sih saya kurang suka kalau ke Pangandaran, kurang menikmati suasananya tuh terlalu ramai. Enak ke Batu Karas, suasananya pedesaannya tuh bener-bener masih alami. Kalau Pangandaran udah rapat bangunan, udah nggak ada tanaman pepohonan gitu. Kalau Batu Karas tuh asli, suasananya asri. Rata-rata platnya D, plat B, padat, lumayan padat. Posisi sekarang udah di Kali Pucang. Nah ini setelah jembatan Pancimas. Kondisi lalu lintas masih cukup lumayan ya, ramai yang ke arah Banjar. Cuaca juga sekarang lumayan terik, panas di luar. Istirahat dan harus dipondasian dulu. Udah ada gejala-gejala microslip, bahaya kalau dilanjut. Lagi cari tempat yang enak. Tadi di pom bensin tuh panas. Pengen makan juga. Sampai di Kota Banjar, kota yang menjadi perbatasan terakhir di Provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Kita ambil lurus. Cuaca tiba-tiba setelah masuk ke Kota Banjar langsung meredup. Tuh di depan awannya udah hitam sekali, tapi nggak tahu nih hujan atau enggak. Nah itu di depan tuh stasiun kereta api Banjar. Kalau yang mau naik kereta ke Pangandaran bisa turun di sini, tapi kalau kata saya sih mending turun di Sidareja, lebih dekat itu. Terus jalan dari Sidareja ke Pangandaran juga cenderung datar. Cuma
cuman pas setelah Kali Pucang aja yang naik turun sebentar tuh belok-belok. Oh itu hujannya gede tuh di depan tuh. Kelihatan airnya tuh. Itu kemana sih motor? Badai. Aduh, ini di Kota Banjar nih, hujan badai. Nyiram pohon di mana tuh? aja Hah? pohon. Nggak ada reman ya? Di sana tuh di depan. Taruh tuh itu kantor. Hah? Di depan. Di sini ada. Iya. Karena banyak pohon di pinggir. Mengerikan. Nggak kelihatan sama sekali. Kalau ini gila. Asli ini. Pohonnya bertumbangan. Berkembangan. Tuh pohon ada yang ranting. Kita mending diam di sininya aja nih, aman. Nih di sini, di sini. Nah di sini aja, nah aman. Udah di tengah. Itu maaf. Jadi kita lagi di Kota Banjar, lagi hujan angin tuh, sampai nggak kelihatan jalannya tadi. Jadi kita putusin buat diem dulu di SPBU. Hujannya gila, ekstrim ini. Mau makan dulu tadi nasi padang. Setelah istirahat dulu di SPBU Banjar karena hujannya sangat deras sekali, kita lanjut lagi perjalanan pulang ke Bandung. Sisa jarak tempuhnya 161 km. Ya mungkin nanti malam jam 9-an kita sampai. Kalau di sininya sih jam setengah 8 udah nyampe. Cuman kan ini cuman perkiraan tanpa waktu istirahat. Ini tuh baru jam 3 sore tapi udah gelap banget. Hujannya tiba-tiba ekstrim tuh pas masuk Kota Banjar. Padahal tadi pas di Banjar sampai Banjarsari panasnya banget. Tapi tiba-tiba setelah Kota Banjar cuacanya berubah drastis. Jadi hujan angin, makanya tadi kita tuh menepi dulu di pom bensin. Takut ada pohon tumbang memaksain jalan kan. Ada juga banyak sisa-sisa ranting-ranting kecil tuh yang ketumbangan. Juga pas dari Jogja ke arah Pangandaran pas di Patimuan kan hujannya ekstrim banget, hujan angin karena udah malam juga. Hujannya makin menjadi-jadi nih, udah masuk wilayah Kabupaten Ciamis. Kayaknya ada kemungkinan bakal hujan full sampai kita sampai di Bandung. Kayak yang merata ini hujannya. Kemarin aja di wilayah pesisir hujannya kayak gini kan, di Batu Karas pas nyampe kan langsung mati lampu pula. Pas ada petir. Tadi juga pas saya beli padang
petir yang benar-benar aduh gede banget. Yang ngeri itu sebenarnya kalau hujan gini pas pohon tumbang, apalagi nih jalur selatan tuh kan melewati pegunungan tuh, pohon-pohonnya juga gede-gede, agak ngeri juga sebenarnya. Kayaknya kalau ada pom bensin mending berhenti dulu sih kalau kayak gini, walaupun naik mobil kan, tapi kan kalau pohon itu ngeri juga. Ternyata ini ada genangan nih, nggak tahu daerah mana, masih Kabupaten Ciamis, pas pom bensin, pom bensin depan ini. Memasuki Ciamis kota, hujannya udah mulai sedikit agak reda ya, kalau masih ada rintik-rintik juga, cuman nggak se-ekstrim hujan yang tadi tuh, nggak parah lah anginnya. Kalau tadi mah parah bisa. Nah, ini mudah-mudahan hujannya berhenti total sampai ke Bandung, atau hujan-hujan tipis kayak gini aja, gerimis tipis. Macet nih di mana ya, daerah Ciamis, nggak tahu daerah mana ya, dekat ke mana makam di ke Ardila, macet, nggak tahu ada apaan. Seratus 26 km lagi menuju kota Bandung, dengan estimasi waktunya sampai jam 20.45, tapi pasti bakal lebih karena kan nanti kita harus istirahat juga. Ini di depan macetnya parah ini. Kayaknya Gentong juga macet, mungkin bisa jadi. Soalnya ini kan Sabtu, kayaknya puncak arus balik yang kedua. Tadi siang sore sih masih lancar, lihat di maps, macetnya di Balubur, di Limbangan. Nggak tahu nih kalau lewat Singaparna bakal macet juga nggak. Posisi sekarang udah di perempatan Ciaur Betik, tepatnya di SPBU, yang ada SPBU tuh, yang waktu pas kita berangkat tidur. Nah ini perempatannya cukup padat ini lalu lintasnya, di belakang juga padat banget. Nah setelah ini kita masuk flyover Raja Polah, nggak jauh dari sini, terus nanti ke Ciawi, terus Gentong, Malangbong. Mudah-mudahan lalu lintasnya lancar. Yang penting jangan macet di Gentong aja sih, karena di tanjakan. Kondisi cuacanya masih hujan cukup deras ya, lumayan. Kalau nggak terlalu deras kayak tadi di Banjar sampai Ciamis, cuman
hujannya. Dan kucing-kucing juga jadi anteng kalau hujan gini, apalagi dipakein baju jadi pada hangat badannya. Langsung tidur tadi habis makan. Masuk di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya. Cuacanya masih juga hujan. Kita mau isi bensin dulu. Ini udah jam berapa ini? Jam 6. Istirahat dulu. Situasi lalu lintasnya ini padat merayap di Ciawi karena kan di sini ada pusat keramaian dan juga ada stasiun kereta api. 3 jam 23 menit menurut perkiraan Google Map. Tadi cukup lama istirahat di SPBU daerah Ciawi setelah perlintasan kereta api. Nggak tahu tadi tuh makan nasi padang mulus kayaknya, atau udah basi, atau bumbunya, cabenya. Masih oleh cuaca hujan, nggak terlalu deras, cuma intensitasnya lumayan nih. Tadi juga keluar lumayan hujannya. Untuk situasi lalu lintasnya ini lumayan udah lancar. Tadi sih pas berhenti di masuk SPBU lumayan padat, cuman ini udah rada longgar. Mudah-mudahan aja lancar sampai di Bandung. Nah, ini mau sedikit cerita nih, SPBU ini nih di depan tuh, yang sebelah kanan. Nah, di situ tuh enak SPBU-nya, ada air panas belerang asli. Bayar berapa tuh kalau mandi tuh 7.000 kalau nggak salah. Terus kalau kolam rendam yang bareng-bareng 5.000. Belerangnya itu asli. Jadi kalau habis bepergian jauh bisa rileks badan mandi air belerang di SPBU situ. Nah, ini sebentar lagi kita akan masuk ke tanjakan Gentong, Lingkar Gentong. Mudah-mudahan nggak macet deh. Males kalau macet di Gentong ya, walaupun mobil ini kuat-kuat aja sih. Kemarin juga kan diajak ngelibas jalan dari Pantai Ayah ke arah Modok, terus ke Gunung Kidul juga kita. Kan itu lumayan tanjakannya tuh, dari Piungan sampai ke Wonosari, nanjak terus. Ini sekarang kita masuk ke tanjakan pertama sebelum masuk ke Lingkar. Di sini tanjakannya juga lumayan, cukup terjal, harus ancang-ancang dari bawah. Dan yang ngeselin tuh kadang suka ada yang buka jalur dari arah atas. Udah tahu yang ngajak kan butuh momentum, tapi masih suka ada aja yang seenaknya ngambil jalur lawan arahnya. Padahal antri aja sih kalau turunan mah, nggak perlu tenaga juga kalau turun. Nah, kayak gini nih yang ngagokin tuh, hilang momentum. Jadi kita udah enak-enak dapat momentum malah ngerem. Yang ini mobil-mobil
mobil zaman dulu tuh ngelibas tanjakan gentong kayak gini kan dengan cc-nya yang kecil-kecil. Dulu juga saya waktu kecil sering bolak-balik ke Jawa Tengah naik mobil Hijet Daihatsu, kan nggak tahu itu kayak gentong apa, taunya nagrek doang. Kalau dulu tuh nggak tahu link gentong di mana gitu, taunya yang belok-belok itu nagrek. Dan saya selalu mabok, selalu muntah kalau lewat dari Nagrek sampai ke Malangbong. Sampai sekarang juga kalau jadi penumpang nggak pernah kuat, selalu mual, enak nyupir gitu. Nah ini nih di titik puncaknya gentong, nggak tahu kenapa ini di depan biasanya ada yang nggak kuat nanjak di sini. Ini titik puncaknya, harus jaga jarak, penting itu sabar. Kalau lagi ada kepadatan gini tuh jangan kayak tadi slip seenaknya, karena kalau celaka juga yang kena ya bukan cuma diri sendiri, karena orang lain juga bisa kena akibat dari ulah kita yang seenaknya dewi. Nah kalau kayak gini tuh kepadatan mending pakai gigi satu aja, jaga RPM jangan sampai di bawah 2000. Kita sekarang udah ada di daerah Pasar Malangbong. Di sini kita ambil ke kiri aja ke arah Nagrek. Kalau lurus itu ke arah Waduk Sumedang. Bisa sih lewat sana juga, cuman jalannya kecil dan kayaknya sepi loh malam gini. Rame-ramenya lagi biasanya di daerah Situ Raja apa Dharma apa gitu. Kalau di nah ini setelah Malangbong yaitu di daerah mana? Bumi Waluya. Lalu lintasnya tersendat cukup lama ini. Di Google Maps juga merahnya panjang. Sepertinya bakal macet parah sampai Lewo tuh. Nanti di Limbangan macet lagi. Kayaknya bakal nyampainya bisa-bisa jam 12. Kita sedikit cerita aja. Nah, kebanyakan jalan lintas di Indonesia tuh terutama di Pulau Jawa melewati pusat-pusat keramaian kayak pasar, terus pabrik, sekolahan. Harusnya kalau jalan lintas antar provinsi, antar kota gitu kan steril ya, kayak mirip jalan tol, cuman ada rest area atau pom bensin terus bengkel. Kalau yang lain-lain harusnya nggak bisa. Kalau di sini tuh ya ngelewatin pemukiman warga, malah di pinggir-pinggir jalan tuh banyak rumah-rumah, pasar apalagi tuh kalau pagi pasti macet kalau jalan lintas yang lewatin pasar. Itu kenapa kayak jalan tol Getaci itu udah urgent, harusnya udah dibangun minimal sampai ke Raja Polah, karena titik macetnya kan simpulnya dari Cileunyi sampai ke daerah Ciawi. Nah setelah kalau dari Raja Polah, Ciaur, Beti ke Jawa Tengah mah relatif lancar, nggak ada, jarang sih terjadi kepadatan kalau habis dari flyover Raja Polah. Paling macet-macet lagi nanti masuk Jawa Tengah di habis Wangon tuh biasanya, karena dari Wangon ke arah timur banyak persimpangan lalu lintas.
kayak di Sampang kan, di Buntu, belum lagi pasar-pasar pusat keramaian kayak di Gombong, Karanganyar, perlintasan kereta juga ada. Sampai di titik ini kita tuh sudah menempuh jarak 1194 km. Kemungkinan kalau sampai Bandung sekitar 1300-an kurang lah ya. Berarti ini di luar prediksi. Tadinya ngira cuma 800 kilometeran. Dan kan 800 km itu kan cuman jarak dari Bandung menuju Jogjanya doang. Kita nggak ngitung jarak kita main, terus ini lewat jalan yang mana gitu kan. Karena waktu berangkat aja itu sekitar kita 470 km itu tuh. Lewat dari Wangon belok ke arah Cilacap, terus lewat Adipala. Nah itu kalau normalnya sih 410 lah dari tengah kota Bandung sampai ke tengah kota Jogja di Malioboro, sekitar 410 kilo hitungan normalnya. Itu nggak maju-maju, molor supirnya. Kalau ngantuk nggak bisa berkendara daripada ngebahayain. Jadi kumaha tuh? Dibangunin sama kernet Setelah 150 meter, sama belok kiri. mobil yang di belakang. Atuh paham. Nah ini udah menjelang ke Lingkar Nagrek. Kondisi lalu lintas masih padat. Jadi kadang berhenti lama, habis itu lancar, berhenti lagi, lancar lagi, jadinya ngantuk. Udah jam setengah 10 ya, malah jam 10 sekarang. Masih di Lingkar Nagrek aja. Tuh ya, pom kanan aja. Akhirnya masuk juga Lingkar Nagrek. Berarti udah makin mendekat ke kota Bandung. Itu kenapa salah? Polisi. Istirahat dulu lah. Nah ini sekarang kita udah ada di terowongan Lingkar Nagrek. Itu artinya kita semakin mendekat dengan kota Bandung. Masih di wilayah Kabupaten Bandung, masih ada beberapa kecamatan Kabupaten Bandung yang akan kita lewati sebelum masuk ke kota Bandung. Sampai juga di gerbang tol Cileunyi. Itu artinya kita akan segera memasuki gerbang masuk ke kota Bandung, di mana gerbang tol Cileunyi ini menjadi gerbang masuk ke kota Bandung, terutama yang dari Priangan Timur. Ya tahu gua bukan.
artinya 12 jam perjalanan dari Batu Karas ke Bandung. Aduh, udah ngantuk, capek. Gak nyangka dari Malangbong sampai ke Nagrek tuh merayap, padat merayap. Padahal disebut puncak arus balik juga enggak. Kalau puncak arus balik harusnya di Gentong juga udah padat, tapi di Gentong malah lancar. Dan macetnya juga aneh. Pas disimpul kemacetannya nggak ada apa-apa, tapi ada yang nggak gerak sama sekali 10 menit, bikin capek. Sekarang udah bayangin kasur, pengen tidur, udah capek banget. Simbol juga udah ngerel. Nah teman-teman, akhirnya tiba juga kita di kota Bandung setelah melakukan perjalanan selama 8 hari menuju ke Yogyakarta dan Batu Karas. Dan itu akhirnya video saya kali ini berakhir sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak perjalanan saya dari part ke-1 hingga part ke-5 ini. Semoga di lain waktu saya diberi kesempatan untuk kembali mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Ciao.